Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Saputra, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Pada saat ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Asep Prana Purwadi, dan Mbak Karisma Dewi Yasinta dari kelas 64403 ingin memaparkan dan memberikan presentasi terkait laporan hasil project based learning untuk review jurnal kompensasi. Adapun untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Karisma. Untuk jurnal pertama itu ada kompensasi dan motivasi pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada PT Bangun Wenang Beverages Company Manado, yaitu keberadaan sumber daya yang dilatar belakangi oleh keberadaan sumber daya manusia sangat penting dalam perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja, perusahaan perlu memberikan kompensasi yang layak, motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Bangun Menang Beverages Company Manado dengan sampel 60 karyawan dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Lalu hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien positif. Terbukti dari T-nya lebih besar dibanding T-tabelnya, dan tingkat signifikannya lebih besar dari alfa. Motivasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien positif. Terbukti dari T-nya lebih besar dari T-tabel, dan tingkat signifikannya lebih kecil dari alfa. Lalu, ada hubungan antara kompensasi dan motivasi dengan kinerja karyawan sangat kuat. Oleh karena itu, kompensasi harus sesuai dengan peraturan yang mempertimbangkan standar biaya hidup minimal, serta harus adil dan layak agar sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan. Lalu untuk judul kedua itu ada kompensasi di CV Geokarya Pratama. Yang dilatar belakangi, penelitian ini berfokus pada sistem kompensasi di CV Geokarya Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang topografi, survei, dan penyelidikan tanah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem kompensasi yang diterapkan dan dampaknya terhadap karyawan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dengan data diperoleh melalui wawancara dengan karyawan dan manajemen. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CV Geokarya Pratama menerapkan sistem kompensasi yang variatif dan fleksibel, terdiri dari gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan kehadiran, dan tunjangan makan. Karyawan merasa puas dan menganggap sistem kompensasi tersebut adil. Dampak dari sistem kompensasi ini adalah meningkatnya motivasi dan kinerja kerja karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Asep Rana. Oke, terima kasih Mbak Karisma. Untuk jurnal yang ketiga yang kami review itu berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai PT PLN Persero UP3 Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai PT PLN Persero UP3 Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 60 karyawan. Dengan hasil analisis menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk nilai signifikannya itu range 0,027 kurang dari 0,05. Kompensasi yang diterima termasuk dalam kategori cukup tinggi dengan skor rata-rata 4,00. Sementara kinerja pegawai juga dalam kategori cukup tinggi dengan skor rata-rata 4,18. Semakin baik kompensasi yang diberikan, semakin tinggi kinerja pegawai. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk secara rutin meninjau dan meningkatkan kompensasi serta mengevaluasi faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja pegawai. Untuk selanjutnya,
itu ada jurnal yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Asera Tirta Posidonia Palopo. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Asera Tirta Posidonia Palopo. Berdasarkan analisis regresi linier berganda, kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi secara simultan berkontribusi sebesar 15,4% terhadap kinerja, sementara 84,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian ini menyoroti pentingnya motivasi sebagai faktor dominan dalam meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk memberikan motivasi yang lebih baik uh, dan kompensasi yang lebih adil guna meningkatkan produktivitas. Peneliti di masa depan diharapkan menambah variabel lain dan memperluas periode pengamatan untuk hasil yang lebih akurat. Untuk jurnal selanjutnya itu berjudul Analisis Manajemen Kompensasi dalam Meningkatkan Motivasi dan Kinerja SDI di Perusahaan Petis Haji Dia Put Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi manajemen kompensasi di perusahaan Petis Haji Dia Food dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Berdasarkan metode penelitian kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan komentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kompensasi seperti pemberian THR, tunjangan non-finansial, dan insentif berdampak positif pada motivasi karyawan, yang kemudian meningkatkan kinerja mereka dalam hal disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen kompensasi yang tepat tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi uh, juga menciptakan hubungan kerja yang baik. Perusahaan disarankan untuk terus menyempurnakan manajemen kompensasi agar relevan dengan kebutuhan karyawan, serta bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel dan memperluas cukup penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.